لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu tajwid, masih dalam membaca kitab Aisar al-Aqwal fi Syarhi Tuhfat al-Atfal. Aisar al-Aqwal fi Syarhi Tuhfat al-Atfal karya Syekh Al-Fadhil Bilal bin Haidar Az-Zabruri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Baik. Kalau huruf-huruf tipis setelahnya maka ditipiskan juga. Baik, Iqra. Kita habiskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala hukmul mim wan nun mushaddadatain. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الكلام عن أحكام النون الساكنة والتنوين شرع في كلام عن النون والميم مشددتين فقال وغن ميما ثم نونا شددا وسم كل حرف غنة بدا. وغن فعل الأمر أي أظهر الغنة، ميما مفعول لغنة أي يجب عليك إظهار غنة الميم، ثم نونا وكذا النون يجب إظهار غنتها شدد أي حال تشديدهما. وسمي أنت أيها القارئ كلا من الميم والنون حرف غنة وسمي بذلك لأنه ليس حرف الغنة من أصله إلا هذين الحرفين. ليس حرف الغنة من أصله إلا هذين الحرفين بدأ أي ظهر، فيجب إظهار الغنة من النون والميم حال تشديدهما نحو الجنة ولما إن ثم. ولا بد من إطالة زمنها وقفا ووصلا، فإن بعض الناس لا يتنبه إلى ذلك إذا وقف عليهما في نحو عليهن اليم. والغنة صوت أظن يخرج من تجويف الأنف أي الخيشوم لا عمل اللسان فيه، وهي لازمة للنون والميم في جميع أحوالهما. والغنة خمس مراتب وهي المشدة نحو إن ثم. والمدغ الثانية المدغم نحو من يعمل. الثالث المخفى نحو الأنثى. الرابع الساكن المظهر نحو أنعمت. الخامس المتحرك نحو ما لنا. ملاحظة: وتكون الغنة في المشدد أكمل منها في المدغم، وفي المدغم أكمل منها في المخفى، وفي المخفى أكمل منها في الساكن المظهر، وفي الساكن المظهر أكمل منها في المتحرك. وزمن الغنة في المراتب ثلاثة المشدد والمدغم والمخفى واحد. وقل العلماء أكمل لا يعني أنها أطول زمنا، إنما يعني أن نسبة الغنة تكون كلمة في مخرجها كاملة في مخرجها تامة في صداها، ولا علاقة لهذا بمسألة تطويل مدة الزمن فيها. طيب، جزاكم الله خير. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو حفظه الله تعالى الشارح طبعا حكم الميم والنون المشددتين. Hukum mim dan nun yang ditasydid. Kata beliau hafizahullah, lamma faragha an-nazimu min al-kalam min an ahkam nun as-sakinati aw ahkam nun as-sakinati wat-tanwin syara'a fil kalami 'an an-nun wal mim al-mushaddadatain. Tatkala beliau telah selesai
rahimahullah dari menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin, maka beliau syara'a memulai dalam menjelaskan tentang nun dan mim yang ditasydid. Faqala rahimahullah sahibul matan al-imam al-Jamzuri rahimahullah, wa gunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Dan dengungkanlah mim, begitu pula nun syuddida kalau keduanya ditasydid, wasammi kullan, dan namakanlah keduanya harfa gunnatin, huruf gunnah, bada, dan itu jelas. Wa gunna, kata beliau, qala syarif hafizahullah, wa gunna, ucapan muallif gunna fi'lu amrin, itu fi'il amr, ay adhiril gunnah, maknanya nampakkanlah gunnah, ya, nampakkanlah gunnah. Dan akan datang bahwa gunnah itu maksudnya adalah suara yang keluar dari hidung dan dibaca dengan dipanjangkan kurang lebih 2 harakat. Baik. Miman maf'ulun li gunnah. Adapun kata beliau atau ucapan beliau miman, dia adalah maf'ulun bihi dari kata gunna fi'il amr, ay yajibu alaika idhar gunnatil mim. Apa maknanya kalau begitu? Kata beliau, wajib atas engkau, ini khitab untuk para pembaca, untuk menampakkan gunnah yang terdapat pada mim. Summa nunan, kata beliau, wa kadza an-nun yajibu idharu gunnatiha. Kata beliau, begitu pula nun wajib untuk dinampakkan gunnahnya. Syuddida, kata beliau, ucapan muallif syuddida ay hala tasydidihima. Kapan kita nampakkan gunnah dari keduanya? Kata beliau, kalau keduanya berada dalam keadaan tasydid. Wasammi ay anta ayyuhal qari, dan namakanlah siapa yang muallif khitab dalam baitnya. Kata beliau, anta ayyuhal qari, antum ini wahai para pembaca, namakanlah kullan minal mim wan nun, setiap dari mim dan nun, harfa gunnatin, namakan dengan huruf gunna, wa summiya bidzalik, dan memang hakikatnya keduanya dinamakan dengan nama itu. Kenapa bisa? Li'annahu laisa harful gunnati min aslihi illa hadainil harfain, karena memang asalnya tidak ada yang dinamakan huruf gunnah dalam Al-Quran kecuali 2 huruf ini. Bada, kata beliau, ay dhahara, dan ini nampak. Kama qala hafizahullah ta'ala, fayajibu idharu gunnati minan nuni wal mimi hala tasydidihima, nahu al-jannah walamma inna thumma. Kata beliau, dan wajib untuk menampakkan gunnah pada nun dan mim pada saat dia dalam keadaan ditasydid. Contohnya sebagaimana yang telah berlalu, wala budda min italati zamaniha waqfan wa wasla, dan tidak boleh dipanjangkan bacaannya, maksudnya lebih daripada kadar yang telah ditetapkan, baik dalam keadaan dia waqaf ataupun dalam keadaan dia dibaca sambung atau wasal. Fa inna ba'dhan nasi la yantabihu ila dhalika idza waqafa 'alayha fi nahwu alaihim al-yam. Kenapa beliau tambih tentang ini tadi jumlah wala budda min afwan ya, salah tadi saya terjemahkan. Wala budda maksudnya wajib. La budda ini wajib, karena la dengan budda sama-sama nafi. Tidak boleh tidak, itu terjemahannya. Tidak boleh tidak ya berarti wajib. Dan wajib dipanjangkan, afwan, bacaannya walaupun dia waqaf ataupun wasal. Kenapa beliau tambih ini? Itu dijelaskan dengan jumlah setelahnya. Kata beliau, fa inna ba'dhan nasi la yantabihu ila dzalik, karena sebagian manusia itu tidak memperhatikan perkara ini tadi.
Apa maksudnya? Idza waqafa 'alaiha. Apalagi pada saat mereka wakaf di atas gunnah. Banyak yang tidak memanjangkannya. Contoh ini, alaihim, itu harus dipanjangkan. Kalau dia ditasydid, sama al-yam, tidak boleh langsung berhenti. Alaihim, al-yam, la. Tapi didengungkan dan ditahan selama 2 harakat. Akan datang nanti pembahasannya. Kemudian sekarang beliau ingin mendefinisikan tentang al-gunnah. Kata beliau, al-gunnatu sautun aghanna yakhruju min tajwifil anfi ay al-khayshum la amala lil lisani fihi wa hiya lazimatun lin nun wal mim fi jami'i ahwalihima. Kata beliau, dan gunnah apa itu definisinya? Dia adalah sautun, suara, aghanna. Aghanna ini sebenarnya ini sudah dijelaskan dengan jumlah setelahnya. Aghanna itu suara yang keluar dari rongga hidung. Dijelaskan, yakhruju min tajwifil anf, keluar dari tajwif al-anf, rongga hidung. Inilah yang dinamakan dengan apa? Al-khayshum, kata beliau. La amala lil lisani fi, sama sekali tidak ada pengaruh lisan di dalamnya. Paham ini? Maksudnya gunnah ini itu bukan karena posisi lisan atau yang semisal dengannya, tapi dia murni karena memang dia bunyi yang keluar dari hidung. Kemudian kata beliau, wahiya lazimatun linnuni wal mim fi jami'i ahwalihima, dan sifat ini lazimah, tetap terus-menerus berada pada nun dan mim, dan bukan hanya itu, pada setiap keadaannya. Maksudnya pada setiap harokatnya. Begitu pula sukun dan tasydidnya. Ini semua ini. Ya, fi hali tahrikiha wa sukuniha wa tasydidihima. Ini sama. Mau dia diharokati, mau dia disukun, mau dia ditasydid, sifat gunnah itu akan terus-menerus ada pada nun dan mim, dan itu akan dijelaskan walil gunnati khamsu maratiba, dan untuk gunnah itu ada 5 tingkatannya, dan sebagaimana yang akan dijelaskan di mulahadhah nanti, setiap tingkatan ini itu disusun sesuai dengan apa? Tingkat kesempurnaan gunnah itu sendiri. Nah, yang pertama ada yang musyaddad. Gunnah pada saat mim dan nun ditasydid. Nahu contoh inna, thumma, ini gunnah, dan ini yang paling sempurnanya kata muallif sebagaimana yang akan datang. Yang kedua ada al-mudgham, gunnah yang terjadi pada saat nun sukun ataupun tanwin berada dalam hukum idgham. Ya, sama seperti may ya'mal. Mungkin ada yang bertanya, di mana gunnahnya? Ya, kalau mau dibuktikan, coba tutup rongga hidungnya itu, kemudian sebutkan, bisa tidak? Kalau tidak, berarti itu bukti bahwa itu gunnah. Tidak bisa ini. May ya'mal, tidak bisa. Bukti bahwa suara itu yang keluar itu dari hidung, bukan dari lisan. Bandingkan dengan ra, idgham tapi bi ghairi gunnah. Mir rabbihi, la bas, dia bisa keluar karena memang tanpa gunnah. Beda dengan may ya'mal, miwal, sama. Kemudian yang ketiga ada al-mukhfa, gunnah yang terjadi pada hukum ikhfa pada saat nun, sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Al-unsa. Yang ketiga atau yang keempat ada as-sakin al-mudhar, gunnah yang terjadi pada saat nun itu disukun dan berada dalam bacaan idhar. An'amta. Dan yang terakhir al-mutaharrik, gunnah yang terjadi pada saat nun dan mim diharakati. Mulahadhah, catatan kaki, pelengkap, penyempurna. Kata beliau, wa takunul gunnatu fil musyaddadi akmala minha minal mudgham
وفي المدغم أكمل منها من المخفى وفي المخفى أكمل منها في الساكن المظهر وفي الساكن المظهر أكمل منها في المتحرك. Kata beliau, dan gunnah pada keadaan nun dan mim ditasydid itu akmal, lebih sempurna daripada pada saat dia berada dalam keadaan idgham. Begitu pula keadaannya pada saat idgham itu lebih sempurna daripada keadaannya pada saat ikhfa. Begitu pula keadaannya pada ikhfa itu lebih sempurna daripada keadaannya pada idhar. Dan begitu pula keadaannya pada idhar itu lebih sempurna daripada al-mutaharrikah, daripada dia di harakat. ثم قال حفظه الله تعالى وزمن الغنة في المراتب الثلاثة المشدد والمدغم والمخفى واحد. Perlu diketahui bahwa zamanul gunnah, panjangnya bacaan gunnah, fil maratibis thalatha, pada tingkatan gunnah yang 3. Apa itu? Al-musyaddad, wal mudgham, wal mukhfa. 3 tingkatan yang pertama itu wahid. Cara bacanya itu satu, sama semuanya. Wa qaulul ulama, adapun ucapan ulama yang telah berlalu tadi, akmal, bahwasanya pada setiap tingkatan ini itu lebih sempurna dari yang di bawahnya. Maksudnya itu la ya'ni annaha atwal zamanan, tidak dimaksudkan bahwa yang lebih sempurna itu lebih panjang cara bacanya. Kita contohkan misalnya al-musyaddad dengan al-mudgham, yang mana yang lebih sempurna? Kata para ulama al-musyaddad. Tapi yang diinginkan di sini bukan berarti bacaan gunnah pada musyaddad lebih panjang daripada al-mudgham. Contoh kita baca mudgham, may ya'mal 2 harakat, dan ini yang betulnya. Jangan karena kita menganggap bahwa musyaddad lebih sempurna kita baca lebih panjang. Inna la lamma sampai melebihi harakat yang telah ditetapkan, karena bukan itu maksudnya akmal. Kalau begitu apa maksudnya? Kata beliau, inna ma ya'ni anna nisbatal gunnati takunu kamilatan fi makhrajiha. Masyaallah. Kata beliau, melainkan yang diinginkan dengan kata beliau, kata para ulama lebih sempurna itu kalau kita sandarkan kepada gunnah itu sendiri. Maksudnya sifat itu kamilatan fi makhrajiha, lebih sempurna penyandarannya pada makhrajnya. Coba nih kalau antum tasydid dengan idgham dan ikhfa, yang mana yang lebih jelas makhrajnya? Tasydid, inna, dia melekat pada makhrajnya. Tapi coba kalau idgham, mai hilang makhrajnya. Ikhfa juga, ya kan? Wal al-untha, kan sudah lewat tentang persamaan antara ikhfa dengan idgham dari sisi makhrajnya. Sama enggak? Sama-sama hilang makhrajnya. Paham ini? Baik. Nah, itu maksud beliau rahimahullah. Tammatan fi sadadiha. Begitu pula dari sisi saut. Sadat itu as-saut. Dari sisi suara yang dikeluarkan, suara gunnah yang dikeluarkan itu lebih sempurna juga. Ya, pada saat dia ditasydid daripada pada saat dia idgham dan ikhfa. Wala alaqata li hadza bi mas'alati tatwili muddati zamani fiha. Dan ini sebenarnya intinya beliau bawa ini pembahasan. Kata beliau, sama sekali tidak ada keterikatan, tidak ada hubungan antara pembahasan ini, ucapan ulama bahwa gunnah pada saat tasydid lebih sempurna daripada idgham dan ikhfa, tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah panjang pendeknya cara baca gunnah. Tidak ada hubungannya. Cara bacanya itu sudah ditetapkan 2 harakat. Dikatakan dia lebih sempurna pada saat ditasydid daripada dia idgham dan ikhfa, itu bukan berarti bacaannya lebih panjang. Tapi apa? Makhrajnya itu lebih sempurna dan suaranya juga lebih sempurna. Baik, iqra. Kita selesaikan ini. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى: حصل خلاف في مراتب الغنة
فمنهم من جعل خمسا وهو مذهب الجمهور Main? فمنهم من جعلها خمسا وهو مذهب الجمهور ومنهم من جعلها دون ذلك. قال الإمام المرصفي رحمه الله: والخلاف بين الفريقين لفظي، ومن قال بسقوط الجنة في المرتبتين الآخرتين أي في الساكن المدهر والمتحرك المخفف فقد أراد سقوط كمالها، وهذا لا ينافي أن أصلها موجود عنده. ومن قال ببقائها فيهما فقد أراد بقاء أصلها فقط لا بقاء كمالها، ونظر إلى كون الجنة صفة لازمة للنون والتنوين والميم. تنبيه حول زمن الجنة: يعبر بعض المعاصرين عن مقدار الجنة في المراتب الثلاثة الأولى بقولهم: ومقدار الجنة حركتان، وهي عبارة غير دقيقة وإنما للتقريب، ولكن يقال إن الجنة ينبغي أن تكون ثقيلة وتستغرق زمنا في السمع يتناسب مع سرعة القراءة وبطئها على حسب مراتب التلاوة، وهذه المدة الزمنية تدرك بالسماع من الشيوخ المهرة المتقنين. أخيرا تقدم معنا أن الجنة حال إخفاء النون الساكنة والتنوين ترقق وتفخم فتنبه. ولما كان كثير من القراء يقع في الإدخال قبل الجنن حذر العلماء من ذلك، والإدخال هو إشباع الحركة حتى يتولد منها حروف المد، ويسمى التمطيط والإشباع، فهو تطويل زمن حرف المتحرك عما جاوره. ويكثر هذا الخطأ في موضعين قبل الجنات نحو إن، فيصير النطق إن، وهو شاهد الدرس ومقصوده. قبل هاءات المتطرفة وقفا نحو القارعة إضامة، فيصير النطق هكذا: القارعات إضامة. ويقابله الاختلاس وهو إنقاص زمن حرف متحرك عما جاوره نحو يأمركم. طيب، جزاكم الله خيرا. Kemudian kata beliau tambih, peringatan. Hasala khilafun fi maratibil gunnah. Terjadi khilaf, perselisihan di antara para ulama, khususnya ulama tajwid dan qiraah pada maratibil gunnah, tingkatan gunnah yang 5 yang telah berlalu. Faminhum man ja'alaha khamsan, di antara mereka ada yang menjadikan dia 5, wa huwa madhhabul jumhur, dan ini madhab jumhurul qurra sebagaimana yang telah berlalu. Wa minhum man ja'alaha duna dzalik, dan di antara mereka ada yang menjadikannya kurang dari itu. Qala al-Imam al-Marsafi rahimahullah, al-Imam al-Marsafi rahimahullah pernah berkata, wal khilafu bainal fariqaini lafzi. Khilaf antara dua kelompok atau dua pendapat itu lafzi. Apa maksudnya khilaf lafzi? Khilaf yang hakikatnya itu sama maksudnya. Khilaf yang maksud dan hakikatnya sama. Tiada lain perselisihan itu terjadi hanya dari sisi perbedaan istilah saja. Hanya dari sisi perbedaan istilah. Sebelum kita masuk, kita ringkas saja. Di antara mereka ada yang menjadikan 5 dan itu mazhab jumhur sebagaimana yang telah berlalu. Dan di antara mereka ada yang menjatuhkan 2 yang terakhir dari 5 yang telah disebutkan. Apa keadaan 2 ini? Idhar dan mutaharrik. Pada saat dia idhar dan pada saat keduanya diharakati. Nah, sebagian ulama menjatuhkan ini, maksudnya meniadakan dan tidak memasukkannya dalam maratibil gunnah. Kata para ulama, sebenarnya
khilaf ini lafzi, hanya istilah saja. Wa illa, sebenarnya yang diinginkan dengan orang yang mengeluarkan dua tadi dari maratibil gunnah, bukan berarti dia menafikan gunnah secara mutlak pada dua keadaan itu, melainkan yang dinafikan adalah kesempurnaan gunnah, bukan gunnah secara mutlak. Berarti sifat asal pada gunnah itu masih ada pada nun dan mim, pada dua keadaan yang dia keluarkan tadi. Hanya saja apakah sempurna menurut mereka? Tidak sempurna gunnahnya sebagaimana gunnah yang berada pada tiga tingkatan yang pertama. Paham gini? Beda inna, imma, itu jelas. Ya, may ya'mal jelas gunnahnya. Al-unsa jelas. Tapi kalau dia izhar an'amta, apalagi dia dibaca pendek, tidak dibaca panjang, apalagi kalau dia diharakati, maka kata mereka tidak dimasukkan ke dalam maratibil gunnah. Tapi apakah maksud mereka menafikan gunnah sama sekali? La, melainkan menafikan kesempurnaan gunnah. Berarti hakikatnya apakah dia nafikan? Enggak, berarti sama aja sebenarnya dengan orang-orang yang mengatakan itu 5. Sama aja. Karena orang yang mengatakan itu 5 juga, apa mereka bilang? Dari setiap tingkatan ini, yang paling pertama disebutkan yang paling sempurna, kemudian berikutnya dan berikutnya. Paham ini? Baik. Kita baca. Faman qala bisuqutil gunnah fil martabataini al-akhiratain, ay fi sakin al-mudhar wal mutaharrik al-mukhaffaf, faqad arada suquta kamaliha. Ini yang kita maksud. Dari sisi mana Al-Imam Al-Marsafi mengatakan bahwa khilaf ini lafzi, khilaf yang sebenarnya hakikatnya itu sama saja. Kata beliau, karena orang-orang yang mengatakan akan jatuhnya atau tidak masuknya dua tingkatan yang terakhir dari 5 yang telah disebutkan. Apa itu? Sakin al-mudhar dan apa? Al-mutaharrik al-mukhaffaf. Orang yang mengeluarkan keduanya ini dari maratibul gunnah yang 5, faqad arada suquta kamaliha. Sebenarnya yang dia inginkan bukan untuk menghilangkan gunnah dari dua tingkatan itu, tapi yang diinginkan apa? Menghilangkan kesempurnaan gunnah, bukan sifat gunnah secara mutlak. Wa hadza la yunafi anna aslaha mawjudun indah. Dan pendapat ini tidak menafikan bahwasanya aslu apa ini? Aslul gunnah, asal dari sifat gunnah itu masih ada padanya. Paham kita? Kemudian kata beliau, wa man qala bi baqaiha fihima faqad arada baqa'a asliha faqad la baqa'a kamaliha. Masyaallah. Dan kebalikannya, orang juga yang mengatakan maratibul gunnah ada 5 dengan memasukkan apa yang telah dikeluarkan pendapat yang pertama tadi, yang mereka inginkan sebenarnya bukan menetapkan gunnah, kesempurnaan gunnah pada kelimanya, bukan itu yang dimaksud. Tapi kenapa dia masukkan semuanya? Biar yang 2 tadi itu untuk menetapkan apa? Asalnya. Karena asal sifat gunnah masih ada walaupun pada 2 tingkatan paling terakhir tadi, makanya dia dimasukkan. Paham kita? Baik, makanya kata beliau wa nadhara ila kaunil gunnah. Baik. Faqad arada faqad. Baik. Wa nadhara ila kaunil gunnah sifatan lazimatan lin nun wa tanwin wal mim. Dan mereka juga memandang bahwa gunnah itu sudah menjadi sifat lazimah yang melekat pada apa? Pada nun, tanwin, dan mim. Kemudian kata beliau, paham gini? Kemudian kata beliau, tambihun haula zamanil gunnah. Tadi tambih secara umum. Kalau ini tambih, ini khusus untuk pembahasan panjang pendeknya bacaan gunnah. Kata beliau, yu'abbiru ba'dul mu'asirin, sebahagian dari al-mu'asirin, ulama di zaman sekarang ini. Bedanya mutaakhirin dengan mu'asirin. Mu'akhirin itu
itu dari kalangan ulama yang telah meninggal. Tapi kalau diurut dari zaman para sahabat atau zaman para tabi'in, dia termasuk dari mutaakhirin. Maksudnya kalau diukur dari zaman tabi'in, mutaakhirin memang. Tapi apakah dia masih hidup sekarang? Mutaakhirin. Bahkan ada yang mengatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mutaakhirin. Nyata? Nah, kalau muasirin itu lebih khususnya lagi di zaman ini. Muasirin di zaman kita yang lebih dekat kepada kita. Baik. Sebagian dari mereka ada yang mentakbir. Maksudnya mentakbir ini menjelaskan, bisa juga Abbara menjelaskan an-miqdaril gunnah, tentang kadar bacaan gunnah fil maratibis salasatil ula, pada 3 tingkatan yang pertama. Kenapa tidak disebutkan 2? Ya, karena 2 tingkatan yang terakhir itu tidak sempurna gunnahnya. Kemudian kata beliau, biqaulihim wa miqdarul gunnati harakatan. Para ulama muasirin mengatakan bahwa miqdarul gunnah harakatan. Miqdar atau takaran bacaan gunnah itu dibaca dengan 2 harakat atau 2 hitungan. Kemudian kata beliau, faidah wahia ibaratun ghairu daqiqah. Sebenarnya kalau kita mau lebih merinci lagi, lebih meneliti lagi, ibarat ini, penjelasan ini itu ghairu daqiqah, belum terlalu merinci. Innama litaqrib, melainkan ibarat ini itu hanya untuk pendekatan saja. Walakin yuqal, yang lebih baiknya dikatakan bahwa innal gunnata yambagi an takuna thaqilatan wa tastaghriqu zamanan fis sam'i yatanasabu ma'a sur'atil qira'ati wa butu'iha ala hasbi maratibit tilawah. Yang lebih baiknya untuk dikatakan bahwa gunnah itu dia gunnah itu adalah bacaan yang thaqilah, yang berat. Oleh karena itu dia butuh waktu pada pendengaran. Maksudnya pada saat dia didengar, dia butuh waktu. Karena dia berat, maka dia butuh waktu pada saat dia didengar. Butuh waktu yang lebih panjang pada saat dia didengar. Yang dimana waktu itu, kata beliau, yatanasabu ma'a sur'atil qira'ah wa but'iha. Itu tergantung dari apa? Dari cepat dan lambatnya seorang membaca Al-Quran. Ya, dari cepat dan lambatnya orang membaca Al-Quran. Dan ini telah berlalu tentang maratib Al-Qira'ah. Ada berapa maratib Al-Qira'ah? 3. Yang pertama apa? Al-Hadr, ini bacaan cepat. Yang kedua, lawannya. Apa lawannya hadr? Siapa yang tahu? Tahqiq. Ada 3. Kita bahasa Indonesia kan saja. Ada 3 maratibul qiraah, ada bacaan yang cepat dan ada yang lambat dan ada yang pertengahan antara cepat dan lambat. Itu sudah lewat semua. Nah, sekarang kalau kita hanya mengatakan bahwa maratibul gunnah, bahwa miqdar atau takaran bacaan gunnah itu 2 harakat. Bagaimana kita mau terapkan pada ketiga maratibul qiraah ini? Mana mungkin bisa orang yang baca cepat, lambat, dan orang yang membaca pertengahan bisa sama harakatnya atau bisa sama panjang pendeknya? Pasti beda. Nah, oleh karena itu kata Syekh Bilal hafizahullah, yang lebih bagusnya kalau kita mengatakan bahwa gunnah itu huruf yang berat, makanya dia butuh waktu untuk apa? Untuk disebutkan pada saat dia didengar. Butuh waktu. Ya, entah berapa waktunya, tergantung apa? Cepat dan lambatnya bacaan. Kemudian kata beliau, wa hadhil muddah az-zamaniyah tudraku bis-sama' min asy-syuyukhil maharatil mutqinin. Dan hal yang seperti ini itu hanya bisa didapatkan langsung dari mendengar dari guru
yang maharah, punya keahlian, maksudnya dalam bidang qiraah, al-mutqinin, bukan hanya itu, dan juga yang mutkin di dalam bidangnya. Kemudian kata beliau akhiran, yang terakhir, taqaddama ma'ana anna al-gunnata hala ikhfa'in nunis sakinati wat tanwini turaqqaqu wa tufakham. Telah lewat bahwasanya gunnah pada saat nun sukun dan tanwin di ikhfa itu ditebalkan dan ditipiskan, fatanabbah, maka perhatikan. Kemudian yang kedua, walamma kana katsirun minal qurra'i yaqa' fil idkhali qabla al-gunani hadara al-ulama'u min dzalika. Dan tatkala kebanyakan dari qurra, para pembaca Al-Qur'an, yaqa' fil idkhal, itu yaqa' itu apa ya bahasa lebih bagusnya? Apa kalau yaqa'? Apa kira-kira? Terletaknya? Bukan. Terjatuh. Masya Allah. Terjatuh dalam kesalahan al-idkhal. Akan datang apa itu al-idkhal? Pada setiap sebelum gunnah, maka para ulama mentahdir, memperingatkan terhadap perkara tersebut. Apa itu al-idkhal? Kata beliau, isba'ul harakat hatta yatawalladu minha huruful maddi. Isba'ul harakat, menambah harakat sampai karena dia tambah harakatnya seakan-akan apa? Lahir huruf yang baru dari huruf-huruf mad. Sama seperti yang akan datang dalam contohnya inna. Asalnya kan inna, tapi karena dia panjangkan, dia seakan-akan ada ya yang disukun setelah hamzah yang dikasrah. Inna. Ini banyak. Terlebih lagi orang-orang yang apa? Membaca Al-Quran dengan lambat. Banyak orang-orang yang musabaqah tilawatul Quran, kan banyak itu. Bismillah. Harusnya apa? Millah, bukan millah. Nah, sama pada gunnah. Banyak yang apa? Memanjangkannya. Inna. Padahal inna seharusnya dia baca. Nah, karena banyak yang terjadi, maka para ulama memperingatkannya. Ini al-idkhal wa yusamma at-tamtid wal isba'. Dan al-idkhal juga dinamakan tamtid dan isba'. Fahuwa tatwilu zamani harfin mutaharrik amma jawarahu. Dan dia adalah bentuk bacaan atau memanjangkan bacaan suatu huruf yang berharakat terhadap huruf yang setelahnya. Wa yaktsuru hadzal khata'u fil mawdi'ain. Kemudian faedah berikutnya, kesalahan ini al-idkhal, at-tamtid dan al-isba' kebanyakannya terjadi hanya pada dua tempat. Yang pertama qabla al-gunnat, itu sebelum gunnah. Nahu contoh inna fayasirun nutqu inna. Pada lafaz inna banyak orang yang membaca dengan apa? Inna wa huwa syahidud darsi wa maqsuduhu. Dan inilah yang diinginkan dengan pelajaran kita hari ini, dan inilah yang dimaksudkan. Yang kedua, qablal haati al-mutatarrifa, terjadi kebanyakannya sebelum ha yang terletak pada ujung-ujung ayat. Waqfan, yang dibaca waqaf atau dibaca mati. Nahu al-qari'ah idhamah fayasirun nutqu hakadha. Banyak orang yang membacanya al-qari'ah idhamah. Ini keliru. Wa yuqabiluhu al-ikhtilas. Faedah, kalau al-isba' itu memanjangkan bacaan sampai lahir huruf yang baru atau huruf mat yang baru, maka lawannya al-isba' ada namanya al-ikhtilas. Wa huwa inqasu zamani harfin mutaharrikin amma jawarahu. Kebalikannya, kalau isba' menambah, kalau ini mengurangi panjang pendeknya bacaan huruf yang berharokat terhadap huruf setelahnya. Contoh pada ayat ya'murukum, ada yang membacanya ya'murukum, ya'murukum. Harusnya kan apa? Ya'murukum. Tapi ini bacaan
qiraah yang sabitah tetap dari qiraah al-asyarah. Dan ini dibaca, ya. Di antara yang membacanya Al-Imam Abu Amr, ya, Al-Imam Abu Amr dari riwayat Ad-Duri yang disebutkan oleh Syekh Bilal hafizahullah. Baik. Dan ini juga diisyaratkan dalam qiraah Hafs an Asim. Qiraah kita dalam satu ayat dalam Al-Qur'an, la ta'manuna. Nah, dan di sini ada dua bacaan sebenarnya. Ada ikhtilas, ada apa? Al-ishmam namanya. Nanti akan datang. La ta'manna. Ya. Nah, itu syahidnya. Jadi jangan mengatakan orang yang baca seperti ini salah. La, ini qiraahnya Abu Amr yang diriwayatkan dari Ad-Duri rahimahumullah. Sebagaimana kata muallif dalam syarah sautiyahnya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.